Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji fikih tentang puasa di dalam rubrik Baperan bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Alhamdulillah, pada saat ini telah bergabung sekitar kurang lebih 7 orang dari para jemaah sekalian. Kemudian Ustadz kita juga telah hadir. Lebih baik kita langsung saja. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa berbuka puasa, ya, yang juga menjadi salah satu pembahasan yang head topic ketika masuk bulan puasa, tentang perdebatan antara doa yang sesuai sunnah, ya, karena mereka saudara-saudara kita yang mengklaim dirinya yang paling sunnah mengatakan bahwa Allahumma lakasumtu itu kurang sunnah. Bagaimana Ustaz? Betul itu atau bagaimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jadi sebenarnya pembahasan kita ini bukan cuma soal Allahumma lakasumtu, tapi ini kan baperan ya. Rubrik baperan tuh bahas perkara Ramadan. Baperan edisi pertama tuh kita sudah bahas tentang niat semuanya, dari mulai niat fungsi jenis ibadah, kemudian juga niat Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, baperan kedua tuh kita bahas sholat tarawih. Karena kan Ramadan isinya gak cuma niat doang kan, malam sholat tarawih kan gitu. Nah, baperan yang ketiga kita bahas tentang imsak, karena dia termasuk dari syarat sahnya puasa atau rukun puasa. Judulnya waktu bab imsak itu judulnya imsak tuh 10 menit sebelum azan atau azan. Itu kan hanya ngambil salah satu poin masalah dari banyaknya masalah imsak. Nah, baperan yang keempat ini lanjutan dari baperan sebelumnya. Niat udah, tarawih udah, imsak udah, ya sekarang kita buka puasa dah kan gitu, iftar kan gitu. Masa ya imsak terus kagak buka-buka kan repot juga gitu. Jadi kita buka puasa judulnya iftar. Nah, cuman salah satu poin yang sering menjadi perdebatan masalah iftar itu adalah doa Allahumma lakasumtu. Tapi doa Allahumma lakasumtu ini kita entar-entarin dulu nih bahas. Kita bahas secara umum bahwa yang namanya iftar itu adalah berhentinya waktu puasa, dan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika iftar tuh menyegerakan gitu. Menyegerakan tuh dalam arti inda tahaqquqi ghurubi syamsi, ketika sudah nyata bahwa matahari itu sudah terbenam begitu ya, maka orang mestinya harus menyegerakan berbuka. Kalau memang nggak ada makanan, sebenarnya waktu gurub tuh udah beres. Artinya kalau dia di samping kiri kanan nggak punya makanan gitu, waktu gurub yang datang tuh sudah otomatis membatalkan puasanya gitu. Cuman sunnahnya, bagusnya kalau dia juga minum, kalau dia juga makan kan begitu. Jadi waktu yang selesai itu sudah otomatis membatalkan puasanya gitu ya. Kayak orang haji kan gitu. Orang nafar awal, nafar sani udah selesai kan gitu. Jadi selesainya waktu guru Syamsi ketika tanggal 13 Dzulhijjah, nafar sani itu udah beres. Walaupun dia di kamar hotelnya masih nyimpen batu, itu udah gak berlaku kan gitu. Karena waktu jumroh akobahnya udah selesai. Gitu juga kita puasa. Waktu waktu guru datang ya selesai puasa kita. Sunnahnya kita menyegerakan berbuka. Nah, yang menarik nih kalau di Indonesia ada semacam quote ya,
berbukalah dengan yang manis-manis gitu. Beberapa orang kemudian mengatakan itu sebagai hadis tuh, persis kayak quote jagalah kebersihan sebagai kata kebersihan sebagian dari iman kan gitu. Iya, kalau kebersihan sebagian dari iman maksudnya adalah muqtadus syariah itu an-nadhafah, bahwa salah satu poin syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu bersihan, ya benar. Tapi kalau maksudnya kebersihan sebagian dari iman itu hadis, kan enggak. Begitu juga sama, berbukalah dengan yang manis-manis itu bukan hadis gitu. Jadi bukan hadis, bahkan Imam Nawawi menolak itu sebagai anjuran berbuka. Jadi kata Imam Nawawi, anjurannya berbuka itu dengan kurma. Kalau memang nggak ada kurma, apa alamain dengan air minum saja gitu. Jadi cuma dua itu saja kesunahan, di mana kalau kita buka pakai air atau buka pakai kurma, dapat tuh pahala tambahan sebagai sebuah kesunahan iftar, kesunahan berbuka. Nah, riwayat tentang berbuka dengan yang manis-manis itu muncul dari salah satu ulama Syafi'i, namanya Imam Ar-Ruyani. Jadi Imam Ar-Ruyani salah satu ulama Syafi'i masyhur begitu ya. Beliau mengatakan bahwa kalau kurma enggak ada, fabihulwin, kalau emang enggak ada kurma di samping kiri kanan kita, maka boleh atau sunnah berbuka itu juga bisa dihasilkan dengan berbuka dengan makanan yang manis-manis gitu. Itu kata beliau. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kurma itu punya kandungan glukosa yang lumayan tinggi, dan itu dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang yang tidak makan, tidak minum sepanjang 12 jam, 13 jam lebih, itu ada penurunan energi, baik dari sisi badannya atau juga penglihatannya. Dan kekurangan energi penglihatan atau badan itu nanti bisa di-cover dengan apa? Dengan kurma. Kenapa kurma bisa meng-cover? Karena kurma punya kandungan gula, katanya gitu. Lalu kata Imam Ar-Ruyani, oh berarti kalau gula nggak ada, kesunahan itu bisa dihasilkan dengan sesuatu yang manis-manis. Itulah yang nyebar tuh. Dan itu tukang sirup demen banget tuh. Tukang sirup, tukang es, tukang teh botol gitu. Itu jadi laku tuh. Maka saya sering guyon tuh. Kalau ditanya, Ustaz, ada gak hadisnya berbukalah dengan yang manis-manis? Ada tuh. Riwayat Sosro gitu. Rawahu Sosro kan begitu. Kalau hadis eksplisitnya nggak ada. Cuman kata Imam Ar-Ruyani, itu istihad beliau. Beliau ambil dari apa yang terjadi dengan Nabi, bahwa Nabi Muhammad tuh bukanya pakai kurma, atau kalau tidak dengan air. Jadi berbuka dengan yang manis-manis itu bukan hadis, tapi itu pendapat Imam Ar-Ruyani. Pendapat Imam Ar-Ruyani dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Tapi ternyata Imam Nawawi, apa ibaratnya tuh, mukharrijnya Syafi'iyah kan gitu. Ulama masyhur pentolannya Syafi'iyah justru menolak pendapat Imam Ar-Ruyani, bahwa berbuka dengan, artinya kesunahan itu tidak bisa didapatkan dengan makan minum yang manis-manis. Kesunahan berbuka itu hanya bisa didapatkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kurma atau air minum gitu. Kurma atau air minum. Kenapa? Karena ibadah puasa ini ibadah ta'abudi. Tahu gak ibadah ta'abudi, Ustaz Lukman? Ghairu ma'qulil ma'na. Ghairu ma'qulil ma'na. Ibadah yang logika tuh susah masuk begitu. Yang kita tuh diminta cuma ngikutin apa kata syariat. Persis kayak sholat subuh kan gitu. Sholat subuh 2 rakaat. Ada gak jawabannya kalau orang ditanya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada kan? Emang dari sononya gitu. Nah, ibadah puasa ini adalah ibadah ghairu ma'qulil makna, ibadah ta'abudi, ritual yang susah dilogikakan. Maka setiap rinci dari ibadah puasa itu, dari mulai imsak sampai bukanya, semuanya ta'abudi. Kata Wahyu, berbukalah dengan kurma dan atau air, maka sunnahnya di situ, kurma air. Nggak bisa disama-samain sama es cendol gitu ya, jus, manisan gitu. Nggak bisa. Pokoknya sunnahnya tuh hanya bisa didapatkan dengan kurma dan juga atau juga air. Lebih-lebih lagi air zam-zam kan gitu. Kalau kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di kita ya. Tukang dagang air zam-zam ya, Tanah.
Jadi kesunahannya itu bisa didapatkan dengan itu saja, tidak boleh dialihkan ke yang manis-manis gitu. Jadi kata Imam Nawawi, kesunahan hanya bisa didapatkan dengan kurma atau juga air. Malah beberapa ulama belakangan, saya pernah ikut pengajian di mana saya lupa gitu ya. Beliau justru lebih unik lagi, punya pendapat maka berbuka dengan nasi itu termasuk sunnah tuh gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kurma bagi orang Arab termasuk Nabi Muhammad itu kan makanan pokok kan ya. Di Kias, kita Bapak. makanan, iya kan, kiasnya kan masuk akal juga kan gitu. Makanan pokok di kita tuh ya nasi. Maka ada beberapa orang tuh kalau buka, kalau nggak makan nasi tuh kurang nendang tuh. Gitu. Buka langsung dia makan nasi. Jadi logikanya masuk. Cuman kan kembali kepada pendapatnya Imam Nawawi itu bahwa ini ibadah ghair ma'qul. Ibadah ta'abudi non logik. Maka orang boleh berpendapat. Ulama siapapun boleh berijtihad. Tapi Imam Nawawi mengatakan ini ibadah ghair ma'qul, bahwa kesunahan berbuka itu hanya bisa didapatkan dengan menyegerakan, dan lebih lagi nambah sunahnya dengan kurma dan juga apa namanya air gitu, kurma atau air. Jadi maka kita ini kalau nggak ada kurma, kita cukup minum air sebagai buka, itu udah dapat kesunahan, kesunahan berbuka. Nah, baru nih kita akan bahas tentang doa Allah malakasum tuh, kan doanya gitu. Apa iya doa Allah malakasum itu tidak boleh tidak boleh diamalkan? Kan masalahnya, suaranya bagus gak Lukman? Bagus, Ted. Oh iya, kan masalahnya begini ya. Ada 3 pertanyaan penting sebagai jawaban apakah doa Allah malakasum itu boleh diamalkan atau tidak. Pertama, apakah harus seorang muslim, seorang muslimah berdoa dengan redaksi yang sumbernya hadis yang sahih? Itu yang pertama. Boleh apa harus gak? Kita kalau mau doa itu harus dengan hadis yang redaksinya dari hadis Nabi itu, yang pakai bahasa Arab. Ya nggak semua kita bisa kan gitu. Yang kita cuma bisa bismillah ma'ana anta doang kan gitu. Buka pila alhamdulillah kan gitu doang. Yang pertama. Yang kedua itu siapa atau pihak mana, institut mana, otoritas mana yang berhak menentukan hadis ini sahih, hadis ini nggak sahih. Hadis ini dhaif, hadis ini hasan, hadis ini maudhu, hadis ini makbul. Siapa otoritas yang berhak menentukan itu? Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang ada hadis dhaif gitu ya. Iya. Kalau memang ada hadis dhaif, apakah benar kemudian hadis dhaif itu benar-benar nggak boleh diamali gitu. Itu 3 pertanyaan untuk menjawab apakah Allah malakasum itu boleh diamalin sebagai sebuah kesunahan atau tidak. Jadi pertama, apakah harus seorang muslim berdoa, dan kalau doa itu mesti dengan hadis yang sumbernya dari hadis yang sahih gitu. Kira-kira harus apa enggak? Internet Lukmannya agak kacau nih. Halo Lukman, kedengeran? Dengeran, Ustaz? Kira-kira boleh, harus nggak orang berdoa dengan hadis yang sahih gitu? Berdoa harus pakai hadis yang sahih, harus apa enggak? Enggak harus sih, Ustaz, tapi dianjurkan kalau misalnya ada lafaznya dari Nabi, sebaiknya mungkin menggunakan lafaz itu. Enggak terikat. Iya, ketetapannya tidak ada keharusan kalau orang berdoa itu doanya dengan redaksi yang dari hadis yang sahih. Ketetapan yang ditetapkan ulama itu kalau doa yang penting 2 kan gitu. Lam yakun ithman wala ala ghair kan gitu. Selama doanya bukan doa kemaksiatan dan juga doanya bukan untuk keburukan orang lain kan gitu. Walaupun doa dengan bahasa Arab tapi artinya ya Allah, hancurkan fulan bin fulan karena dia musuh saya, lawan saya di pilkada ya Allah. Biar saya menang ya Allah. Saya ini mau bela Islam ya Allah. Kan nggak benar juga kan gitu. Walaupun tuh doa pakai hadis yang pakai bahasa Arab yang fasih, kemudian juga dilayangkan di waktu tahajud kan gitu. Ada embel-embel bela Islamnya kan tetap itu kan doa nggak boleh kan gitu. Jadi doa itu tidak ada keharusan dengan hadis, redaksinya harus dari hadis yang sahih. Kan kita semua doanya kan nggak pakai hadis, bukan kalau repot kalau doa kudu pakai hadis mulu kan gitu. Ada orang doa, tiap doa tuh minta, ya Allah lunasilah utang saya ya Allah, bantu saya biar lunasi utang kan gitu. Kan nggak ada hadisnya kan.
Kah? Kenapa? Sesuai hajat kebutuhan Iya, para. sesuai hajat kebutuhan. Ya Allah, yang bujang kan juga doa, ya Allah jodohkanlah saya dengan fulan binti fulan. Kalau emang dia bukan jodoh saya, jodohin ya Allah. Kalau emang dia jodoh orang lain, paksain biar saya jadi jodohnya ya Allah. Kan gitu. Boleh gak orang doa begitu ya? Boleh, gak ada masalah. Jadi doa dengan bahasa Indonesia tanpa bersumber dari hati, redaknya tidak bersumber dari hadis yang sahih kan gak ada masalah. Kan itu. Kalau memang diharuskan dengan hadis yang sahih redaksinya bahasa Arab, ini hidup jadi repot nih kan gitu. Gak bisa kita doa. Karena Kasihan udah semua mereka yang kita. nggak bisa bahasa Arab. Iya, lebih kasihan lagi panitia masjid yang nggak bisa bahasa Arab. Udahnya panitia nggak bisa bahasa Arab lagi, kan repot lagi. Jadi itu yang pertama ya jawabannya, tidak ada keharusan kalau kita berdoa itu harus berdoa dengan redaksi hadis yang sahih. Kita doa apa aja boleh, sesuai hajatnya. Penyerahan diri kepada Allah pun apa saja silahkan. Yang malamnya pun ikhman selama doanya bukan keburukan dan juga tidak kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, yang dipermasalahkan itu ya hadis dhaif. Yang jadi pertanyaan lagi, siapa, pihak mana, otoritas mana yang berhak menentukan ini sahih, ini enggak sahih, ini dhaif, enggak dhaif. Kan enggak ada otoritas resminya gitu. Dalam arti setiap ulama, setiap zaman itu punya ijtihad terhadap sanad yang dia tekuni. Artinya mungkin satu hadis dikatakan sahih oleh satu ulama, tapi oleh ulama lain yang punya jalur berbeda, ternyata hadis itu dikatakan dhaif. Jadi perkara dhaif atau tidak dhaif itu perkara istihadi. Bukan Nabi Muhammad dulu nggak pernah ngomong, habis ngomong sabda, kemudian dia langsung ngomong, ini hadisnya sahih ya, kan nggak ada gitu. Itu ulama itu yang nentuin statusnya ini sahih, apa ini nggak sahih, kan gitu. Ini dhaif atau enggak. Kenapa? Sesuai dengan syarat yang dia standarkan. Gitu. Nah, kalau memang hadis dhaif, ya mungkin dari jalur sana atau dari sebagian ulama menyebut dhaif gitu. Tapi ternyata hadis ini tuh ditulis oleh Imam Nawawi dan juga ulama-ulama lain dalam kitab-kitab fikih. Wa yusannu ayyaqula inda fitrihi, disunahkan ketika berbuka dia membaca doa Allahumma lakasumtu gitu. Wa bika amantu. Imam Nawawi Banten tuh ulama Nusantara kita. Imam Nawawi Banten punya kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu mengatakan justru malah lebih panjang doanya. Wa yusannu ayyaqula akiba fitrihi, disunahkan baca doa setelah berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu zahabadh dhama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi lebih panjang tuh dua hadis yang dikatakan tadi malah lebih artinya karena penstatusannya istihadi, maka ulama masing-masing punya penstatusan yang berbeda. Ya, cuman emang yang sekarang lagi populer nih yang bilang hadisnya dhaif gitu. Yang lagi populer. Ternyata kalau kita mundur ke belakang, itu doa Allah malakasum itu bukan cuma orang Indonesia tuh. Kan ya, bukan cuma orang Indonesia, tapi seluruh umat muslim di dunia maka itu. Apa iya kira-kira seluruh muslim di dunia maka itu hadisnya dhaif? Nabi Muhammad bilang, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tuh nggak mungkin bersepakat dalam kesesatan, kan gitu. Jadi seluruh umat tuh nerima. Ya sebelum kemudian Upin Ipin ganti doa Allah malakasum tuh jadi dhahabul dhoma kan gitu. Upin Ipin di TPI itu di MNC kalau maghrib sekarang doanya dhahabul dhoma kan gitu. Mungkin ustadznya bilang tuh hadis dhaif tuh. Akhirnya jadi berubah. Padahal Allah malakasum tuh ya dhaif kata versi yang sana, tapi ternyata kita fikih kita menyebut Allah malakasum itu doa yang diamalkan. Artinya penstatusannya tidak dhaif bagi ulama yang mengamalkan. Jadi itu cuman perkara nisbi aja, istihadi. Orang bilang dhaif ya dhaif, ada yang bilang sahih ya diamalin kan begitu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau memang benar nih hadis dhaif, kita bilang hadis ini hadis dhaif. Apa iya kalau hadis dhaif itu nggak boleh diamalin? Kalau emang ada hadis dhaif, apa iya nggak boleh diamalin? Ini yang menjadi banyak ini ya, nggak sering disampaikan. Orang kalau bilang hadis dhaif ya udah dhaif gitu. Padahal tidak hukumnya nggak gitu-gitu amat. Ternyata ulama membolehkan hadis dhaif itu untuk diamalkan selama
malam yakun fil hilli wal haram, fil hilli wal tahrim. Selama itu bukan masalah penghalalan, pengharaman. Jadi bukan masalah halal haram. Terlebih lagi akidah, kan halal haram aja nggak boleh, apalagi akidah. Nah kalau kita lihat Allah malakasum ini kan bukan doa halal haram, kandungannya tuh penyerahan diri. Doa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa puasanya diterima oleh Allah. Itu kan bukan halal haram, bukan juga soal akidah, kan begitu. Kata yang lebih modern siapa? Dr. Mahmud Tohan. Beliau punya kitab Taisir Surah Hadis, beliau mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan selama dhaifnya, kelemahannya itu tidak terlalu lemah yang sampai pada derajat maut. Nah, Allah malakasum itu nggak nyampe segitu. Kalau kita pakai versi yang dhaif, Allah malakasum itu sanadnya ada. Cuman beberapa ulama yang bilang dhaif karena mursal kan gitu. Mursal, ada salah satu potongan sanad yang nggak nyampe ke Nabi Muhammad SAW. Jadi sanadnya ada begitu. Cuman salah satu tingkatan di sahabat itu ternyata ada yang putus. Jadi nggak dhaif-dhaif amat sebenarnya. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif itu boleh diamalkan asal hadis dhaifnya itu yang dari tahta aslin makbul. Dia berada pada rak yang merupakan hadis sesuai. Artinya anjuran untuk berdoa ketika buka puasa kan banyak tuh. Dan hadis sesuai. Nah, di bawah rak tersebut ada tuh Allah malakasum tuh gitu. Jadi dia berada pada rak yang mana raknya itu adalah hadisnya sahih. Bahwa ada anjuran secara umum untuk berdoa di waktu berbuka puasa. Bahkan itu termasuk waktu mustajab kan begitu, waktu mustajab. Nah, kemudian Imam Dr. Mahmud At-Tahan menambahkan hadis dhaif itu ketika diamalkan karena ini dhaif, maka tidak boleh meyakini bahwa ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita katakan bersumber dari Nabi, dikhawatirkan kita berbohong atas nama Nabi, karena nyambungnya ke Nabi itu masih diperdebatkan kan gitu. Itu kalau kita bilang bahwa hadis Allah malakasum itu dhaif. Tapi kalau kita pakai standar bahwa hadis Allah malakasum itu nggak dhaif, ya kita nggak usah pakai yang nomor 3 kan gitu. Nomor 2, nomor 1, nomor 2 itu udah cukup, bahwa tidak ada keharusan doa dengan hadis, dengan redaksi dari hadis. Yang kedua, penstatusan hadis itu masalah ijtihadi. Orang kadang-kadang bilang dhaif, tapi bilangnya yang lain bilang sahih, karena standarnya juga masing-masing berbeda kan gitu. Standar sahihnya Al-Bukhari dengan Imam Muslim berbeda dengan standar sahihnya Imam Imam At-Tirmidzi misalnya kan begitu. Jadi karena standar ataupun statusan hadis itu adalah masalah ijtihadi, maka ya kita terima aja bahwa ternyata ada ulama lain yang mengatakan statusnya itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Itu Lukman. Ada nggak soal lagi yang kira-kira kita bahas tentang buka puasa? Pernah juga diperdebatkan Ustaz, apakah dia meneguk air dulu atau kurmanya dulu? Sampai segitu Ustaz yang dibahas di masyarakat. Kalau urutan hadisnya itu gini kan, gimana? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin au ma'in. Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dia tidak berangkat sholat, maksud sholat maghrib, hatta na'tiyahu bitamrin au ma'in, sampai kita datangkan kepada beliau tuh, maksudnya sampai dia makan tuh kurma dan air. Wakana ya'kulu wa yashrab tsumma yusolli. Kemudian Nabi Muhammad makan dan juga minum. Kalau makan minum berarti kurma dulu apa air dulu? Kurma dulu. Kurma dulu. Itu urutan teks hadisnya gitu. Dia makan kemudian minum baru sholat. Wa idza kana sha'iman fi syita, kalau dia puasa lagi musim panas, musim dingin nanti bitamrin. Jadi kalau musim dingin tuh, musim panas tuh Nabi Muhammad kurmanya kurma balah, rutop. Itu rutop. Kurma basah. Kurma yang masih kuning gitu ya.
Kalau musim dingin, nah, kurma yang sudah kering gitu. Jadi kalau teks hadisnya sih makan tuh. Cuman kan nggak penting-penting amat itu sebenarnya. Yang penting buka aja gitu. Jadi kalau dia mau makan dulu ya bagus, mau minum dulu juga nggak apa-apa kan begitu. Artinya kalau dia punya dua nih, dia punya kurma, dia punya air, ya dia makan dulu, minum baru lanjut. Tapi kalau dia punya air doang, ya apa dia mau nyari makanan kemana dulu ya terserah lah gitu. Cuman kalau dia nyari makanan dulu keburu isya kan gitu. Jadi sunnah takjilnya malah nggak dapet tuh. Jadi minum aja dulu gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang apa ya. Itu juga Ustaz Lukman yang jadi apa namanya apa bagi saya itu jadi bermasalah karena kebanyakan orang tuh menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi itu jadi kewajiban buat kita. Padahal kan enggak. Yang dilakukan oleh Nabi itu benar jadi sunnah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad buat kita itu hukumnya kan bisa beda-beda kan gitu. Tergantung bagaimana konteks syariatnya. Nabi Muhammad nikah lebih dari 4 kan haram buat kita. Kan itu. Puasanya Nabi, kalau kita mau tahu puasanya Nabi itu di luar Ramadan itu puasa wisol kan. Puasa wisol itu puasa ngableng. Maghrib udah waktunya buka, Nabi Muhammad ya terus aja puasa kan. Nah, itu nggak boleh buat kita. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ke kita defaultnya memang sunnah, tapi bisa hukumnya bisa ganti-ganti tergantung konteks munculnya hadis tersebut. Silakan Ustaz Lukman. Kalau ada yang mau ditambahin ya apalagi nih? Ya. Oke, mungkin karena waktu sisa kurang lebih 20 menit lagi. Sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Masya Allah sudah ada yang angkat tangan. Siapa man? Bapak Agus Samuan. Tadi ngobrol lama nih pertama itu. Silakan Pak Agus. Baik. Saat ini sebetulnya agak mungkin jauh melompat ya. Ini saya ingat kemarin bahasan soal tarawih, cuman masalah doa jadi saya jadi ingat doa soal tarawih nih saat. Ini di kampung bapak saya itu biasa dibaca itu doa kamilin saat. Iya, doa kamilin. Kalau maj'alna bil imani kamilin gitu ya. Tapi di kampung saya ini sekarang di kompleks itu nggak pernah ada yang namanya doa gitu. Jadi terawih itu udah diem aja dah, masing-masing diem Iya. gitu. Antara sholat aja tuh, antara apa sholat terawih itu nggak ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya gitu lah. Iya. Nah itu sama selalu sunat tarawih ya kayak gitu tuh nggak ada juga. Iya. Jadi tuh satu doa kamilin itu riwayatnya gimana Sat? Kemudian yang kedua masalah doa witir juga sama tuh. Subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azma, yang seperti itu ada nggak sih sebenarnya riwayatnya gitu? Itu aja. Iya. Iya. Kalau doa witir, ntar nih baperan edisi kelima kita bahas witir. Gitu. Siap. Kalian. Okay. Siap. Jadi baperan edisi kelima tuh kita bahas judulnya sholat paling mahal sedunia. Nah, kita bahas tuh di dalamnya sholat witir termasuk doa-doanya. Nah, kalau sekarang doa kamilin dulu nih. Kalau doa kamilin apa ada riwayatnya? Saya sih sependek saya belajar belum nemu tuh ada riwayat teks doa kamilin dari Nabi Muhammad SAW kan gitu. Tapi kalau melihat tapi kalau melihat apa teksnya doa kamilin, saya sih ngeliatnya kagak ada yang salah kan. Iya. Indah gitu, Sat. Indah itu. Iya, kita nih mohon maaf nih, kita nih orang Betawi. Itu anak Betawi gede remaja nggak bisa doa kamilin tuh diledekin tuh kan gitu. Iya, orang Betawi itu gede dikit umur 15 udah jadi Bilal kan gitu. Doa kamilin udah kudu hafal, dia belum udah bisa doa kamilin tuh diledekin sama teman-teman gitu. Jadi teks redaksinya apakah bersumber dari hadis sampai sekarang sepanjang yang saya tahu saya belum pernah nemu riwayat dari Nabi. Tapi kan kembali kepada kaidah berdoa itu sendiri, bro. Berdoa itu kan tidak harus bersumber redaksinya dari hadis yang sahih. Kalau kita lihat tuh kan Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Jadikanlah kami orang yang imannya sempurna. Ya, tahu gak iman sempurna? Yang untung rugi kita tetap iman gitu.
Nggak kayak orang-orang yang wah untung nih, gue bela Islam, gue orang Islam. Tapi pas lagi kagak untung, nah itu kan partai lu, partai gue kagak kan gitu. Jadi pas ngambil untungnya doang dia bilang Islam. Lagi Islam terpuruk, dia takut bisnis jatuh, dia jauh-jauh dari orang Islam. Nah, dulu kan imannya kan nggak sempurna, kan gitu. Jadi jadi kayak enak ngomongnya. Iya kan begitu modelnya. Dia lagi untung teriak atas nama Islam akan kami bela kan begitu. Ntar udah kagak ada lagi, udah beda lagi ceritanya. Itu kan imannya kurang mantap. Allah, kita ada Allah menja'alna bil imani kami walil faraidi mu'adzib. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, kita adalah orang yang paling tekun menjalankannya kan gitu. Walil faraidi mu'adzin walil sholati hafidin, ama sholat kita jaga, walil zakati fa'irin, zakat kita kerjain. Ya kan, itu doanya bagus tuh, bikin kita menjadi orang yang kuat imannya, sempurna imannya begitu, syariatnya dijalankan kan itu. Bahkan wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin, nanti di hari kiamat kita jadi bersama rombongan yang ngikutin Nabi. Itu kan doa cakep banget itu. Segitu cakepnya masih. Iya kan, segitu bagusnya doa masih ada yang larang, saya bingung tuh. Padahal tidak mengandung sesuatu yang dilarang. Iya gitu. Iya, sebenarnya diganti bahasa Indonesia juga bagus. Saya rasa kalau diganti bahasa Indonesia orang jadi maklum tuh. Jadi doanya nggak usah doa kamilin gitu ya. Karena doa kamilin tuh udah kesannya tuh nih kagak ada hadisnya nih. Doa aja, doa mohon kesempurna iman. Gitu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna imannya, gitu. Jadikanlah kami orang yang selalu menunaikan kewajiban-kewajiban syariat. Jadikanlah kami orang yang selalu menjaga sholat. Kan itu artinya. Jadi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita tuh terpenjara sama maknanya. Dibilang doa kabilin nggak boleh, cuman pas kita terjemahin tuh diamalin juga gitu kan. Ulang tahun nggak boleh, tapi kalau milad boleh. Kan sama aja tuh. Jadi kalau doa kabilin emang sependek yang saya pelajari, saya belum nemu riwayat dari Nabi Muhammad. Tapi kalau kita lihat runutan itu doanya, artinya tuh bagus gitu. Artinya penyusunnya nggak tahu Ustaz ya? Kenapa? Penyusunnya tuh di kitab mana gitu adanya? Saya belum sampai situ tuh, belum belajar di situ. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Agus Samuan, penanya pertama kita pada hari ini. Saya mute kembali. Oke, selanjutnya ada dari Pak Denny Yulian. Ya, saya unmute dulu. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustadz, itu kalau misalkan suatu hadis itu dianggap sebagai doa atau bukan itu dari mana ya? Kayak misalkan yang doa buka puasa yang sahih itu tuh, kadang-kadang dahabatu mau itu kan itu nggak ada doa-doanya sama sekali, itu kayak seperti istilahnya ungkapan aja Ustadz gitu ya. Ya. Nah itu gimana menentukan suatu hadis itu bisa dijadikan doa atau tidak? Terus yang kedua, kalau kita punya doa sendiri misalkan pakai bahasa Indonesia nih buat buka puasa atau buat apapun, terus kita dawamkan tiap hari misalkan, itu boleh apa enggak Ustadz gitu? Seperti itu Ustadz. Punya doanya dirutinin tiap hari. No, doanya doa sendiri gitu, pakai bahasa sendiri kita kan. Misalkan pas buka puasa tambahin doa minta rezeki dan lain-lain, tapi itu dirutinkan tiap hari gitu, didawamkan. Itu boleh enggak Ustadz? Ya, itu aja kan. Syukron. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, doa. Kita dari mana kita tahu bahwa itu doa apa bukan kalau dalam hadis? Pertama tentu konteksnya ya. Konteksnya Nabi Muhammad mengatakan demikian, apakah mungkin memang Nabi Muhammad berdoa kemudian diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, atau Nabi Muhammad nyuruh kepada orang seperti riwayat Abi Dzar Al-Ghifari, dikatakan oleh Nabi Muhammad, doalah setelah sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika gitu. Atau kalau kita nggak tahu background konteks hadisnya, background urut hadisnya itu, mungkin dari madlul maknanya, dari kandungan maknanya, kan gitu. Kalau dari kandungan maknanya kita lihat doa itu kan at-talab minal adna ilal a'la. Doa itu kan permohonan dari yang bawah, dari kita nih hamba kepada yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memenuhi kriteria itu kita bilang itu doa. Tapi emang kalau kita bandingkin Allah malakasumtu sama zahabadzoma, itu yang doa itu Allah malakasumtu. Zahabadzoma itu seperti ya ungkapan ketika kita melihat sesuatu yang
mencengangkan kita katakan subhanallah kan gitu. Mau janji insya Allah, syukur alhamdulillah, mulai bismillah, buka zahabaz dhama'u wabtalat. Jadi ungkapan gitu. Nah, apa namanya? Tapi itu udah kejauh ya kalau mau tahu doa itu konteks hurufnya atau madlul maknanya. Jadi kalau kita lihat Allah malakasubtu sama zahabaz dhama, itu yang doa itu Allah malakasubtu wabika amantu kan begitu. Kemudian zahabaz dhama itu memang ungkapan. Karenanya ulama itu semua sepakat anjuran zahabaz dhama itu akiba al-fitr, setelah minum, setelah buka, setelah batalin baru zahabaz dhama wastallatil uruq kan gitu. Jadi teksnya memang beda-beda tuh. Yusannu inda al-fitri disunnahkan ketika buka Allahumma wa aqibal fitri, dan setelah buka zahabaz dhama gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang punya doa rutin gitu. Nah, dalam syariat itu ada ibadah yang sifatnya mutlak, ada ibadah yang sifatnya muqayyad. Doa kepada Allah ini ibadah yang sifatnya mutlak. Artinya kapan aja kita doa kita boleh gitu. Lagi duduk boleh doa, lagi berdiri boleh doa kan gitu. Kemarin sebelum masa pandemik tuh anak anak PAUD, anak saya ikut sekolah PAUD, ada studi tour. Sebelum anak-anak udah masuk mobil, gurunya malah nongkrong di belakang. Ternyata di belakang mobil tuh dia ngangkat tangan. Allahumma ya Allah selamatkanlah anak-anak kami. Mudah-mudahan perjalanan jadi keberkahan. Gua berangkat selamat, pulang selamat. Itu kan doa kapan aja boleh kan gitu. Doa kapan aja boleh, karena doa adalah ibadah yang mutlak, tidak pernah ditetapkan waktunya dan tempatnya. Yang penting bukan WC aja kan gitu. Orang di motor boleh doa kan gitu. Nah, karena ini ibadah mutlak nih, Allah kasih apa istilahnya arahan. Ini doa kapan aja boleh. Cuman kalau doanya mau cepet nyampe mustajab, cari tuh waktu mustajab kan itu. Ini waktu mustajab nih. Ketika turun hujan, menjelang maghrib hari Jumat, antara dua khutbah, ujung malam waktu sholat tahajud, malam Lailatul Qadar kan gitu. Ibadahnya mutlak, tapi Allah kasih beberapa waktu sebagai bentuk fadilah agar bisa kita kejar. Gak bisa ngejar waktu tersebut, ada tempat mustajab. Namanya Rukun Yamani, ada Masjid Nabawi Raudhah kan gitu. Jadi yang namanya doa itu adalah ibadah mutlak, tidak ditetapkan waktu. Kita merutinkan di salah satu waktu tersebut, ya nggak ada masalah. Karena ibadah tersebut memang tidak punya ketetapan waktu yang mutlak. Kita mau khususin doa habis maghrib silahkan. Hadisnya doanya gitu-gitu aja, nggak ada masalah gitu. Malaikat nggak bakal bosen nyatetnya gitu. Justru malah demen Allah dengar orang hamba tuh doa mulu kan gitu. Ya memang begitu tugas kita. Apalagi tadi sama seperti kita baca Quran. Kita baca Quran kan punya khusus waktu kan gitu. Ada orang mengkhususkan waktu habis maghrib. Ada orang saya susah kan kalau doa habis baca Quran habis maghrib. Saya mah bisa doa baca Quran itu habis asar gitu. Ya terserah dia dikhususkan. Yang penting pengkhususan itu tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa ini loh waktu yang wajib loh, yang kalau gua nggak doa nggak baca Quran ini berarti gua dosa. Nah itu yang nggak boleh. Berarti dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Tapi kalau dia merutinkan itu gitu dan memang itu ibadah yang mutlak tanpa ada batasan waktu, itu sesuatu yang dibolehkan gitu. Karena dulu Nabi Muhammad SAW rutin setiap hari Sabtu ibadahnya di Masjid Quba. Nabi Muhammad setiap hari Sabtu ibadahnya di Masjid Quba. Jadi hari Sabtu ini dari pagi Nabi Muhammad berangkat tuh ke Masjid Quba. Masyian, kadang jalan kaki, aw ala rokbin, kadang juga naik unta, naik kendaraan gitu. Kangen sama orang Quba, jadi disisain waktu hari Sabtu. Hari Sabtu beribadah di Masjid Quba. Nah, kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, hadis ini, kata beliau, hadis ini tuh menjadi dalil, menjadi bukti bahwa boleh mengkhususkan waktu-waktu tertentu dengan ibadah tertentu gitu. Selama tidak ada keyakinan bahwa ini adalah kewajiban di waktu ini. Gitu. Jadi kita boleh nih mengkhususkan ibadah tertentu. Cuman kalau ibadah yang udah ada waktunya jangan ditentuin gitu ya.
Ya johor, waktu johor, ya johor lah dikerjain. Jangan johor dibikirin habis asaran jadi dosa. Oke. Oke, Lukman silakan. Oke. Berarti nggak apa-apa ya. Kita doa sendiri karena sesuai dengan hajat kita gitu. Iya, gitu. Oke. Sekarang dari Bapak Nasrullah. Ya. Silakan Pak Nasrullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bapak Nasrullah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz. Ya. Ini Nasrullah dari Kalibata Ustaz. Ya, akhir-akhir ini kan kita sering ya banyak orang yang bertanya status hadis ini untuk satu amalan, apakah itu doa, apakah itu untuk amalan-amalan lain. Nah, misalkan puasa hari 8 Dzulhijjah misalnya seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya memang sih ada beberapa amalan yang sumbernya hadisnya doif, misalkan amalan yang puasa 8 Dzulhijjah, walaupun itu sebenarnya tingkatannya bisa dijadikan tingkatan hadis yang hasan li ghairihi kalau yang pernah saya dengar. Cuman yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya amalan apa sih yang sampai tingkatan amalan apa yang kita sebenarnya sebaiknya untuk tidak menggunakan hadis doif atau tidak apa-apa menggunakan hadis doif. Misalkan puasa yang apakah ibadah-ibadah maudhu gitu yang wah lebih baiknya pakai hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya, atau kalau misalkan hanya doa kan pakai hadis yang doif walaupun nggak ada hadisnya kita pakai doa apapun, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun itu nggak masalah. Nah, sebenarnya ada nggak sih kriteria-kriteria ibadah apa yang mengharuskan kita menggunakan tingkatan suatu hadis tertentu, misalkan harus sahih atau hadis yang doif, itu nggak apa-apa gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sudah menjadi kesepakatan dari ulama bahwa selama hadis itu sahih begitu ya. Selama hadis itu sahih dalam bidang apapun, dalam untuk jenis ibadah apapun, memang dianjurkan untuk diamalkan. Tergantung isi kandungan hadisnya itu kewajiban atau kesunahan. Itu kalau hadisnya sahih semua sepakat diamalkan. Tapi kalau ada hadis dhaif, apakah kemudian boleh diamalkan? Boleh kalau hadis dhaifnya itu dalam masalah raghaib atau fadhailul a'mal. Jadi fadilah amal gitu ya, bukan kaitannya dengan halal haram, apalagi akidah gitu. Maka itu dalam kaitannya dengan halal dan haram, ulama kan nggak pakai itu hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif itu dientar-entarin dulu. Jangankan hadis dhaif gitu ya, hadis yang makbul, yang sahih pun kadang-kadang nggak diamalin tuh sama ulama saking ketat dalam melakukan verifikasinya kan begitu. Yang paling gampang tuh ya contohnya doa hadis puasa 6 Syawal yang ternyata bagi Imam Malik tuh hadis nggak kepake tuh gitu. Hadisnya nggak dipakai walaupun sahih begitu. Jadi intinya bahwa hadis sahih itu semuanya diamalkan gitu. Akan tetapi kalau hadis dhaif kita masukin itu pengamalnya dalam masalah fadhail amal, tambahan kebaikan. Dalam arti ini kagak ada kaitannya sama halal haram. Ini cuman kaitannya ya tadilah kesunahan berbuka akan begitu. Dalam hal-hal yang sifatnya anjuran untuk menambah amal kebaikan. Bukan dalam kaitannya dosa dan juga tidak berdosa gitu. Mungkin itu ya Pak Anas. Bukan gimana? Hukum berarti gitu ya, bukan hukum. Iya, yang penting bukan hukum syariat halal haram. Yang tadi puasa 6 Syawal gitu ternyata nggak dipakai sama Imam Malik, itu sebenarnya bisa dipakai juga ya? Ya bisa, cuman kan standar madhab al-Maliki dalam mengamalkan hadis itu kan beda-beda. Tiap madhab punya standar beda-beda.
hadis ini hadis ahad. Hadis sahih tapi ahad. Ahad itu setiap tingkatannya cuma satu orang. Sahabat satu orang, tabiin satu orang, itu hadis ahad. Nah, menurut pandangan mazhab Imam Malik, kalau kita ngomongin puasa Syawal gitu ya, hadis Syawal tuh sahih, dia bilang juga sahih sampai ke Nabi Muhammad. Cuman kok enggak sesuai dengan amal ahli Madinah, kan begitu. Kebiasaan orang Madinah kok enggak sesuai dengan hadis ini. Hadis ini hadis ahad nih yang riwayatin tiap tingkatan satu orang. Sedangkan amal ahli Madinah yang riwayatin itu satu kampung, satu negeri. Mana yang lebih kuat, satu negeri atau satu orang, kan gitu. Ini standarnya emang beda-beda gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, jemaah sekalian, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan angkat tangannya. Yang kalau ada yang di chat, boleh Lukman dibacain aja. Di kolom chat. Ayo, para jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fasilitas raise hand. Atau bisa dengan via kolom chat. Ente Lukman nggak punya pertanyaan apa gitu? Kalau dari saya mungkin nggak ada, Ustaz. Ente mikirnya kelamaan, tentu kagak ada. Kirain ada. Berarti intinya doa itu, Ustaz, doa terkhusus doa sebelum buka puasa itu sebenarnya apapun kita bisa minta, Ustaz, karena itu merupakan waktu mustajab juga, Ustaz. Iya. Saya tuh kalau buka puasa doanya panjang tuh. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, minum. Ntar ya Allah, minta ini, minum. Gitu. Jadi minum sampai 7 kali, 5 kali tuh. Karena itu waktu mustajab. Kita diberikan oleh Allah waktu mustajab, kita kejar. Allah bilang itu menjelang maghrib hari Jumat tuh mustajab. Kejar tuh kan gitu. Kata Nabi Muhammad tuh raudhah itu mustajab tuh. Maka kalau kesempatan nyampe Madinah jangan lewatin raudhah kan gitu. Itu rukun yamani tempat mustajab tuh. Maka kalau kesempatan tawaf nempel tuh di rukun yamani kita doa. Dan berlebihan pada sesuatu yang memang dianjurkan tuh nggak disebut berlebihan. Artinya orang ngeluarin duit banyak-banyak buat ngapa? Biar bisa datang ke raudhah. Nah, itu nggak berlebihan. Kenapa? Karena anjuran syariatnya ada. Tapi kalau ngumpulin duit banyak-banyak, dia keluar duit banyak-banyak buat apa? Buat datang ke Taman Pelangi di Sydney misalnya gitu. Buat apa? Buat Instagram. Ya, itu kan lebay itu ya. Kita bisa bikin green screen juga bisa kan gitu. Jadi mengejar waktu mustajab itu sangat dianjurkan. Maka bukan cuma Allahumma lakasum itu bukan cuma tahab doa, kalau bisa doa yang memang sesuai kebutuhan kita ketika berbuka. Karena itu adalah waktu mustajab gitu ya. Baik, Ustaz, ada satu lagi nih sebelum kita tutup. Mungkin ini yang terakhir dari atas nama Blackbird. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya dikencengin dikit, Pak. Halo, Ustaz. Ya, bagus, mantap. Silakan, Pak. Ya, kedengeran ya. Ya, itu nyambung yang tadi yang baca doa berbuka kan ada sebagian yang ya udah doanya cukup sekian, cukup apa yang zahabat doma gitu. Tapi di sisi lain ada di mana saat berbuka itu adalah saat waktu yang mustajab gitu. Artinya bagaimana cara memadukannya gitu ya istilahnya. Padahal kalau misalnya Allahumma lakasum kan sebetulnya bagian dari doa gitu yang dengan apa jadi seolah-olah kesannya jadi seperti kalau baca yang khusus doa bukanya ini segini aja, terus yang lainnya
boleh baca doa yang bebas gitu. Iya. Seperti pengertiannya. Kalau saya sih nangkepnya jadi seolah ini saat waktu mustajab, orang boleh berdoa apa aja, karena itu momen di mana doa yang dikabulkan. Ya. Tapi saat baca doa berbukanya itu cuma ini aja gitu. Oh iya. Ya, gitu. Iya. Ya. Kalau dari redaksi kalau dari redaksi hadisnya tentang zahabat dhoma, itu kan Nabi Muhammad SAW mengucapkannya sebagai ungkapan, sebagaimana Nabi Muhammad mengucapkan Subhanallah, Masya Allah sebagai ungkapan ketika beliau melihat sesuatu yang mengagumkan, kan begitu. Maka zahabat dhoma itu memang lebih pantasnya diucapkan setelah minum, akibal fitri, setelah dia buka, barulah. Jadi ibaratnya kalau kata kita habis minum, wah alhamdulillah segar nih, zahabat dhoma wa talatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Tapi sebelum itu dia boleh berdoa dengan doa apapun, kan itu waktu mustajab gitu. Karena itu waktu mustajab, maka dia berdoa apapun. Tapi nanti setelah dia minum 1 teguk 2 teguk, ya dia ngucapin zahabat dhoma wa talatil uruq itu. Zahabat dhoma wa talatil uruq wa tabatul ajri insyaallah. Atau mau dibaliknya juga nggak apa-apa, kan dia minum dulu, kemudian dia ungkapkan itu rasa syukurnya dengan zahabat dhoma, baru kemudian dia doa. Jadi pada intinya zahabat dhoma itu ungkapan setelah berbuka, akibal fitri, dan ketika berbuka adalah waktu mustajab, maka kita bisa combine itu. Habis minum zahabat dhoma langsung doa, atau kita doa dulu, ya Allah mudah-mudahan puasa saya diterima, ya Allah kalau bisa nih corona jangan lama-lama, biar saya kerjaan juga dapat, gitulah. Barulah kemudian minum, habis itu zahabat dhoma gitu Pak. Ya. Mungkin itu saja ya. Bagaimana Bapak? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir, maka berakhir pula pertemuan kita pada kesempatan kali ini pada kajian DIOR atau diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Baik para jemaah sekalian, sebelum saya tutup, di background dan di flyer-flyer yang tersebar terdapat nomor rekening untuk jemaah sekalian berinfak. Ya, kalau di antar jemaah ada yang hendak berinfak, maka di situ kami telah menyertakan nomor rekeningnya. Silakan bagi yang ingin berinfak. Semoga dibalas oleh kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pada hari ini ada kajian atau DIOR yang lain setelah zuhur ada, kemudian ada juga saat malam nanti kajian fikih muamalah bersama Ustaz Abdul Wahab. Silakan jamaah sekalian yang hendak hadir bisa mencari infonya di website rumahfikih.com, kemudian mengklik kolom Ramadan yang ada di atas layar jamaah sekalian. Ya, jadi itu saja mungkin dari kami pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih banyak para jemaah dan terkhusus kepada Ustadz Ahmad Zarkazi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.